Perkenalkan, nama saya Tamara Novianti dan saya adalah mahasiswi Universitas Kristen Indonesia, jurusan Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya memberikan tanggapan saya mengenai berita yang akhir-akhir ini viral di media sosial, yaitu larangan mengenai penggunaan kata anjay. Dua bulan silam, masyarakat dihebohkan dengan adanya berita mengenai pelarangan penggunaan kata anjay oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak atau yang biasa kita sebut dengan Komnas PA. Ada pihak-pihak yang menyetujui hal ini, tetapi ada pula pihak-pihak dan tidak sedikit pula pihak-pihak yang menolak dan bahkan menganggap bahwa Komnas PA berlebihan terhadap masalah ini. Kata anjay sendiri sebenarnya seringkali kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari dan sudah tidak asing lagi. Nah, penggunaan kata anjay ini sebenarnya memiliki dua makna, yaitu bermakna positif dan bermakna negatif. Bermakna positif bila penggunaan kata ini ditujukan sebagai bentuk kekaguman atau pujian terhadap sesuatu hal. Tetapi bisa juga makna negatif bila penggunaan kata ini ditujukan sebagai bentuk penghinaan yang merupakan bentuk lain atau plesetan dari kata anjing. Nah, adanya konotasi negatif inilah yang kemudian menjadi permasalahan oleh Komnas Perlindungan Anak dan kemudian menjadikan ungkapan ini sebagai salah satu bentuk kekerasan verbal. Namun, bila kita telusuri lebih jauh, tampaknya adanya kekeliruan atau miskonsepsi yang diterima oleh masyarakat terhadap apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Komnas Perlindungan Anak. Pelarangan penggunaan kata anjay ini sebenarnya tidak berarti serta-merta melarang seseorang untuk berhenti menggunakan kata anjay ini sepenuhnya, tetapi lebih kepada tata cara aturan penggunaan kata yang sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan tempatnya. Bila penggunaan kata anjay ini biasa digunakan oleh suatu kelompok tertentu dan tidak ditujukan untuk hal-hal yang berbau negatif serta tidak merugikan orang lain atau merendahkan orang lain, maka kata ini sah-sah saja untuk digunakan. Tetapi bila penggunaan kata ini ditujukan untuk merendahkan orang lain, untuk merugikan orang lain atau membuat ujaran kebencian kepada kelompok tertentu atau kepada seseorang, maka pelaku tersebut bisa dilaporkan karena hal ini merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal serta tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga bisa berdampak negatif pada kondisi korban yang terkait. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak perlu lagi mempermasalahkan atau memperdebatkan hal ini secara berlebihan yang kemudian akan mungkin bisa saja memicu konflik antara kelompok pro maupun kelompok kontra. Tetapi alangkah lebih baik bila kita manfaatkan momentum ini sebagai pengingat diri kita kembali untuk kita mampu belajar memilah kata yang pantas sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai pada akhirnya kata-kata yang kita keluarkan itu bisa menyakiti hati orang lain atau merendahkan orang lain. Selain itu, sebagai orang dewasa kita juga harus mampu menjaga kata-kata kita baik secara lisan maupun secara sosial media, karena pengguna sosial media saat ini juga banyak sekali berada di kalangan anak-anak di bawah umur. Mereka merupakan peniru-peniru ulung dan belum mampu sepenuhnya untuk mereka bisa membedakan mana kata-kata yang pantas dan mana kata-kata yang tidak pantas, sehingga dikhawatirkan mereka tidak bisa menjaga kesantunan di dalam berbahasa. Maka kesimpulan daripada tanggapan saya kali ini, hendaknya kita mengambil sisi positif dari adanya pelarangan ini dan hendaknya kita lebih lagi berbijaksana di dalam berbahasa dimanapun kita berada. Kiranya sekian tanggapan dari saya mengenai hal ini. Mohon maaf bila ada penggunaan kata yang tidak sesuai atau tidak berkenan. Saya Tamara Novianti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.